fisika telah mati, fisika telah usai. Wah, Gitu. tapi ketika rule of the game-nya itu hilang, ibaratnya kalau kita main Monopoly gitu, kita tahu rules-nya gimana, tengah jalan rule-nya berubah, terus berubah lagi. Ya udahlah, nggak usah main aja mungkin kalau intinya. Karena dari Trisur ya, itu tidak menginginkan ilmuwan di bumi untuk bisa berkembang. Tapi buat ilmuwan, dengan cara mengubah zarah itu tadi, mengubah rules of the game, mereka bisa memberikan efek mistis kepada ilmuwan-ilmuwan itu. Halo Bukmania, selamat datang kembali nih di Ruang Biru Penerbit KPG. Di Ruang Biru ini lagi-lagi nih kita bisa diskusi apa aja. Nah, kali ini kita masuk ke bagian kedua. Nah, kemarin kan sudah tayang perdana membahas tentang Three-Body Problem atau buku Trisurya. Jadi di bahasa Inggris saya ulangi lagi, terjemahkan dari Three-Body Problem, di Indonesia diterjemahkan sebagai Trisurya, Belantara, dan satu lagi Pralaya. Berarti udah baca. Kayak ngetes gini. Oke, nah di episode kedua ini kita mungkin membahas topik yang lumayan mungkin kalau dikasih kata-kata itu kelihatan berat, yaitu mekanika kuantum. Wah, orang udah kabur dulu. Saya mau ngangkat jemuran dulu nggak mau. Nah, tapi ternyata mekanika kuantum itu bisa dibawakan dengan menarik sekali di buku Trisurya ini ya. Buat alat sama. Oh, satu lagi, kita kedatangan satu pemateri lah bisa dibilang. Silakan perkenalkan dulu. Halo, nama aku Semi. Aku sudah baca ketiganya sebenarnya. Oke, nah topik yang menarik buat teman-teman ya lagi-lagi di buku Trisurya. Kalau kemarin di pertemuan pertama atau di episode 1 kita membahas tentang ini ya, three-body problemnya. Sekarang kita bahas tentang mekanika kuantum. Karena ini erat kaitannya dengan fisika, mungkin kita mulai dari Lala dulu. Nah, apa sih lah kalau kesan pertama kali ketika baca Trisurya yang terkait dengan mekanika kuantum? Oke. Di bab apa nih yang sebenarnya bukan mulai dari sinopsis cerita di belakangnya. Di belakangnya itu adalah fisika telah mati, fisika telah usai. Wah, gitu. Itu seperti kata-kata itu gede banget buat orang fisika ya? Iya, buat orang fisika. Seperti kata Nietzsche ya? Aduh, gak mau ikutan. Ya, coba maksudnya fisika telah mati gitu kan. Kayak, waduh apa nih maksudnya, kenapa? Bahkan mengorbankan fisikawan-fisikawan ternama di dunia Trisurya gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Ternyata di dalam Trisurya awalnya itu diceritakan kalau misalnya hukum-hukum fisika itu sudah tidak universal ceritanya. Jadi ada ketidakpastian di hukum-hukum fisika. Kenapa sih itu jadi masalah? Kenapa sih sampai itu mengorbankan nyawa para fisikawan-fisikawan? Ya karena sains itu kan lahir sebagai bentuk kepenasaranan ya, curiosity, untuk mengerti tempat kita di alam semesta itu seperti apa gitu. Nah terus ketika kita sudah memiliki gambaran sains yang sudah terbentuk, ada rules-nya ya, ada aturannya yang sudah terbangun dari ratusan tahun peradaban, institusi sains dan lain-lain, semua berubah ketika ternyata hasil eksperimen dari akselerator zarah itu tidak bisa direproduksi gitu. Sisi mekanika kuantumnya ya. Jadi ternyata dia punya beberapa akselerator zarah di beberapa kota, dilakukan eksperimen yang sama, hasilnya berbeda-beda. Nah harusnya nggak boleh kayak gitu dong. Yang namanya hukum fisika itu, hukum sains itu harusnya universal terhadap waktu dan tempat. Gitu. Mau di bumi, di bulan, Merkurius, bahkan di Andromeda harusnya sama. Kecuali di lubang hitam mungkin. Ya, itu konsepsi manusia terhadap sains. Sains ya, persepsi gitu. kita sekarang ya. Iya, berarti ada suatu misteri yang menyebabkan kok bisa nih nggak sama gitu. Kenapa bisa nggak sama? Kenapa hasilnya sebegitu? Hasilnya padahal ya kayak salah apa sih gue kok bisa kayak gini gitu. Padahal gue udah percaya nih sama hukum-hukum ini, seumur hidup gue ngebangun karir dari semua hukum-hukum fisika, kok bisa nggak sesuai gitu. Itu kan konsekuensial banget gitu buat seorang yang mendirikan hidupnya yang mendirikan hidupnya dari fisika gitu. Makanya fisika telah usai gitu ya. Udah usai lah fisikawan juga gitu. Aku coba mau ngasih analogi sedikit ya. Mungkin kalau dalam kita melihat dunia penuh dengan aturan, hukum-hukum alam lah.
Kenapa itu salah satu dosen itu dulu pernah bilang nyeletuk aja gitu ke mahasiswanya, kalian tahu nggak kenapa namanya universe? Ya kita bilang aja apa, ini dosen tiba-tiba mau ngomongin Miss Universe apa? By the way, Miss Universe itu nggak valid ya, karena cuma bumi. Harusnya kan satu galaksi di tes. Oh iya betul, nggak salah. Nah, tapi universe itu dosenku itu bilang gini, ya kan satu versi, universes. Walaupun kita bisa sekarang ada multiverse, tapi multiverse bukan artinya itu. Artinya adalah hukum fisik yang terjadi di sini, hukum alam di sini itu terjadi tepatnya harusnya sama gitu, dengan kondisi tertentu. Nah itulah yang janji dari sains untuk melihat ke sana. Tapi ketika rule of the game-nya itu hilang, ibaratnya kalau kita main monopoli gitu, kita tahu rules-nya gimana, tengah jalan rule-nya berubah, terus berubah lagi. Ya udahlah, nggak usah main aja mungkin. Ya, Kalau intinya fisika telah mati, bikin frustasi ya. Oke. Kalau dari saya ketika baca buku, kalau istilah mekanika kuantum atau kalau tadi kan Lala ada satu frasa ya yang membuat dek gitu, fisika telah mati. Saya ada seperti itu juga nggak di buku Tri Surya? Ketika aku baca sebagai orang awam ya, aku kacamatanya adalah orang awam, mungkin yang jadi bagian yang membuat aku jadi dimengerti itu ketika dianalogikan seperti Mas Pras tadi bilang dengan game biliar. Ya, kebetulan aku juga sebagai orang yang suka main game, pasti kira pemain biliar. aku tidak bisa main biliar. Jadi walaupun karambol bisa ya? Karambol bisa. Jadi di bukunya ini dijelaskan mengenai rules of the game-nya biliar, bahwa ya dimanapun kamu bermain biliar, ketika kamu menyodok bola gitu ya ke arah sudut pantul dengan posisi yang sama, tapi misalnya posisi meja biliar yang diubah, itu kamu akan tetap menghasilkan hasil yang sama. Walaupun kamu mungkin pemain yang jelek ya, mungkin ya bakal mantul kemana-mana, tapi itu rules-nya gitu. Nah itu yang membuat aku langsung wah, berarti ya sesimpel itu, analogi itu aku bisa langsung mengerti bahwa oh ternyata memang hukum alamnya udah berubah nih, berarti ketika ada kasus seperti itu yang membuat ilmuwan jadi pada frustasi tadi gitu. Ya karena kalau teman-teman nanti apalagi podcast ini akan disiarkan sebelum Tri Surya ini akan dibuat serinya ya di Netflix, ditayangkan itu, atau teman-teman juga versi yang lebih panjang itu di Tencent. Itu ada ilustrasi yang digambarkan seperti permainan biliar. Tapi intinya di sini adalah bagaimana perubahan suatu rule atau aturan itu membuat banyak orang tidak nyaman. Karena yang membuat kita nyaman itu adalah ada aturan atau ada suatu tatanan yang jelas di alam semesta ini. Jadi kita nyaman, dan ketika itu buyar bahkan pada sampai tingkat fundamental, itulah yang membuat frustasi. Yang kena duluan itu yang ilmuwan ya, yang digambarkan di seri-seri TV ini. Iya. Kalau kita melihat lagi sekarang di konteks novelnya, kalau di episode sebelumnya kita lihat bagaimana Tribody atau masalah tiga benda ditarik oleh mengikuti Mas Oni, Mr. Liu. Sampai gampang ngomong ini. Ya, nggak salah. Itu menariknya menjadi masalah yang terjadi di peradaban Tri Surya. Kalau sekarang mekanika kuantum, apa sih yang masuk sebagai plot mekanika kuantum, apalagi sebagai fisika itu telah mati di bagian buku? Sebenarnya mulai dari fisika itu telah mati kan ya, akselerator zarah hasilnya beda. Berarti konsepsi kita mengenai, jadi kalau di fisika itu kita kenal standard model of particle physics atau model standar fisika zarah gitu ya berarti ya. Nah konsepsi itu berarti kalau misalnya kita mengamini yang paham sains yang reduksionis gitu, berarti kalau misalnya ini mejanya terdiri dari atom terdiri dari proton terdiri dari kuart dan lain-lain. Kalau kita memahami yang reduksionis kayak gitu, kalau misalnya yang paling dasar aja udah berubah, yang paling dasar aja udah rule of the game-nya udah berubah, ya berarti semuanya berubah. Berarti harusnya ini nggak bisa tembus ya? Iya. Lo nggak tembus loh. Ya, ada sesuatu di sini. Kalau misalnya zarah paling elementer aja udah berubah, berarti semuanya berubah, karena semua terdiri dari zarah elementer. Bahkan kita duduk sekarang ini harusnya ya karena ada rules ya, jadi vibration dari atom itu menahan badan kita kan? Iya. Oke. Jadi ya kayak gitu. Ya. Jadi ya kalau kayak gitu ya orang yang hidupnya mempelajari zarah ya kayak buat apa gue hidup, orang zarahnya aja udah nggak jelas aturannya kayak gimana, kayak gitu. Okay.
Nah mungkin kalau kita pengen ngobrol lebih lanjut ini agak spoiler alert dulu ya, karena buat yang sudah baca buku pasti ayo dong, udah kelihatan dari mukanya udah nggak tahan nih untuk ngomongin itu. Ya kita kasih spoiler alert ya buat supaya adil ya, buat yang belum baca pun ya silahkan ketika nggak mau dikasih tahu sedikit pun ya silahkan stop terus baca dulu, habis itu kita lanjutin sampai menit berikutnya. Atau kalau misalnya dari saya ketika tadi kita ngomongin masalah biliar itu mengacu pada ini ya, pada bagaimana rule itu berubah ya. Nah sekarang di bukunya sendiri kenapa sih rule itu harus dirubah? Oke, berarti ini kita udah establish bahwa ini Spoiler. Ya sebenarnya karena dari Trisur ya itu tidak menginginkan ilmuwan di bumi untuk bisa berkembang. Nah, itu pertanyaan lagi, kenapa sih Trisurya tidak mau gitu ya? Dan kenapa kemudian rules of the game itu diubah gitu sedemikian rupa? Yang pengen aku highlight itu salah satu bentuk mystical. Karena ya mungkin buat orang awam, mistik contoh seperti astral projection dan lain-lain itu bisa berguna. Tapi buat ilmuwan, dengan cara mengubah zarah itu tadi, mengubah rules of the game, mereka bisa memberikan efek mistis kepada ilmuwan-ilmuwan itu. Dengan cara, ini bisa aku sebutkan ya, yaitu dengan cara memberikan, salah satunya tadi ya, ketika ilmuwan-ilmuwan itu melakukan uji coba, itu berubah hasilnya. Tidak seperti yang mereka ketahui, tidak seperti yang mereka sudah ketahui sebelumnya gitu kan. Tapi untuk orang-orang lain yang mungkin tidak melakukan uji coba terhadap perkembangan yang memang ditakutkan lebih lanjut, mereka menampilkan sebuah countdown, sebuah hitung mundur yang membuat mereka bertanya-tanya. Atau ini hitung mundur apa ini? Iya begitu. Nah itu yang menurutku menjadi bagian mistis yang buat aku yang awam sendiri pun jadi bertanya-tanya gitu. Aku pernah lihat ini sih, sesuatu yang kalau misalnya kutipan dari Arthur C. Clarke ya, salah satu pengarang science fiction atau fiksi ilmiah juga, kasarnya gini, sains yang sangat maju itu nggak ada bedanya dengan magic ya. Ya kalau kita misalnya sekarang balik ke abad 18, abad 17, kita bawa sekarang ya, bawa HP lah, tapi nggak ada sinyal juga, jadi nggak usah pamer juga ya. Bawa kalau sekarang yang ada tenaga listrik lah paling nggak ya, kipas angin lah, ini tenaga dari mana gitu, tangan gitu, yang simpel aja, nggak usah pakai yang komputer. Itu mungkin mereka bertanya-tanya, atau kalau pernah nonton film-film Star Trek yang zaman dulu yang pakai mouse di zaman 80-an, terus si Scotty-nya komputer. Nah mungkin aku selalu lihat mekanika kuantum itu seperti hal yang ilmuwan-ilmuwannya seperti pendeta, udah kayak kalau kita bisa dibilang suatu yang jangankan fisika kuantum ya, aku sendiri bidangku adalah biologi, di genetika molekular itu nggak kelihatan bendanya, gen DNA nggak kelihatan, sedang kita melakukan hal itu walaupun bisa aja pakai mikroskop elektron tuh kelihatan DNA, tapi ada lagi yang jauh lebih fundamental, quark, tops, segala macam, itu kelihatan gimana? Itu menurut Lala, kalau misalnya itu dihambat dan nggak bisa maju lagi, efeknya apa ke peradaban? Jadi kalau misalnya bicara kelihatan aja enggak gitu, ngaruhnya gimana gitu. Balik lagi ke posisi kita di alam semesta tuh kayak gimana gitu. Jadi kita nggak bisa mengartikan semesta dong kalau kayak gitu. Kita nggak ngerti ya? Kita nggak ngerti dong sama sekali. Jadi tapi bukannya ignorant is a bliss? Nah itu dia manusia sengaja kan curiosity kill the cat, tapi apa lanjutannya? Ada lanjutannya kan ya. Cuma maksudnya gitu, kita nggak ngerti posisi kita di alam semesta gimana kalau misalnya kita nggak tahu dasar-dasar hukum dasar dari alam semesta itu seperti apa gitu. Nah memang sebenarnya kalau misalnya bicara realistisnya, standard model of particle physics itu kan di lingkup mikroskopis ya, ada kita belum tahu apakah hal yang sama terjadi di skala makroskopis. Tapi misalnya saya kebetulan memang fisikanya bidang nuklir dan partikel teoritis gitu.
bagian yang teori gitu. Buat apa saya ngerjain matematika sepanjang-panjang itu, ujung-ujungnya pas di eksperimenin gak bakalan jadi apa-apa juga. Udahlah. Ya udahlah gitu. Pertama ya itu, jadi manusia pun jadi ogah dong ngerjainnya, karena dan bukannya ogah sih, existential crisis langsung pasti. Kalau misalnya saya dikasih data nih, proton ternyata keluar energi levelnya beda sama yang biasanya, stres lah langsung, kayak kenapa bisa kayak gini, kok bisa, apa semua konsepsi ini salah, sedangkan udah berapa banyak orang menang Nobel gitu dari situ. Konsepsi kita diubah, diacak-acak semuanya, itu kan berarti posisi kita juga diubah di alam semesta. Tapi ini juga ya, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar tentang kerja ilmiah, ketika ada sesuatu anomali dalam data, biasanya itu peneliti tertarik ya. Contoh kalau dalam sejarah itu penemuannya Merkurius ya. Bukan penemuan Merkurius. Diduga ada planet di dalam Merkurius namanya Vulcanus. Ketika Newtonian fisik itu tidak bisa menjelaskan orbitnya Merkurius, tapi ternyata dijelaskan dengan relativitas, bukan dengan classical mechanics ya. Berarti ketika ada anomali dalam suatu data, biasanya saintis itu akan melihat bahwa ada sesuatu nih yang belum ketemu. Tapi biasanya anomalinya itu konsisten ya. Anomali di situ, tapi kalau bahkan anomalinya tidak konsisten, itu malah bikin pusing berarti. Sebenarnya bukan masalah anomali, tapi masalahnya adalah eksperimen berulang itu menyatakan kalau fisikanya udah nggak universal, hukumnya nggak universal. Bukannya harusnya seperti main biliar, itu persis kayak main biliar. Itu adalah analogi yang sangat baik gitu. Harusnya kalau misalnya sudutnya sama, misalnya kita nggak usah abaikan pemainnya, tapi kita pakai mesin gitu, pakai robot gitu yang tenaga gayanya sama, force-nya sama. Harusnya di mana-mana sama. Analoginya persis seperti itu. Ketika kita lempar, kemana? Kan kita nggak tahu itu persisnya, di buku kan nggak dijelasin juga hasilnya berbeda seperti apa. Bisa jadi tiba-tiba misalnya lagi nembakin proton tiba-tiba muncul apa, kan kita nggak tahu persisnya anehnya kayak apa. Kalau anehnya begitu menakjubkan dan berulang-ulang terus terjadi, dan apa yang harusnya terjadi tidak terjadi, ya chaos. Itu kan chaos sebenarnya. Oke, sekarang ke Sam. Dari background kamu kan komputer kan? Nah ini kaitannya dengan ini ya, dengan something fundamental di sini ya. Kita mungkin kalau di komputer itu ada namanya, dulu pertama kali baca itu di majalah Info Komputer, itu udah lama banget. Moore's Law ya. Iya. Bisa dijelasin nggak keteraturan yang terjadi di dunia komputer dengan adanya Moore's Law ini? Intinya Moore's Law itu lebih, kemarin kebetulan baru aja baca karena ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa Moore's Law udah mati. Wow, sebenarnya fisika telah mati, Moore's Law mati. Oke, kita tutup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moore's Law itu sebenarnya bukan mengacu pada kecepatan kan, sebenarnya lebih pada jumlah transistor. Jadi teorinya adalah setiap beberapa tahun atau beberapa masa transistor itu akan double, akan berkali lipat ganda gitu. Nah ini mungkin yang juga kalau dibawa ke mekanika kuantum gitu ya, tadi yang aku bilang ketika kalau Moore's Law-nya udah mati, jadi bagaimana dong? Berarti ya sama dengan bagaimana fisikawan mungkin berpikir gitu, frustasi. Ya berarti teknologi nggak akan maju dong. Gitu, mungkin lebih kalau kita kaitkan dengan Moore's Law. Aku ada sedikit opini ya. Ada satu, ini agak lebar mungkin. Lebar. Ada satu karya fiksi ilmiah yang aku dengerin itu di audiobook. Tiap kali pulang kerja tuh di mobil atau di kereta tuh dengerin audiobook. Ini lumayan bikin krisis eksistensial sebelum baca ini terus ya. Itu judulnya Solaris. Oh iya, aku udah baca. Itu isi, tapi ketika aku nonton film yang George Clooney, aduh ini bukan bukunya banget. Yang mungkin agak mirip tuh yang Rusia, yang versi Rusianya. Tapi di situ ada poin penting adalah Solaris itu adalah suatu planet yang ketika manusia sampai ke sana, itu mereka tahu bahwa ilmu mereka tuh stop, tidak bisa menjelaskan apa yang ada di Solaris itu. Jadi frustasinya para ilmuwan di cerita itu sampai ke aku sendiri. Waktu itu aku masih riset buat S2 aku, sampai waktu di kereta, buat apa lagi ya, buat tesis, udah ngapain lagi gitu. Kayak ngaruh diri sendiri. Tapi mungkin ketika baca lagi Trisur ya, ngeliat, ini sama nih ketika pengalaman baca Solaris. Frustasinya manusia, kalau tadi dari Semi,
Moore's Law itu udah stop, berarti mau gimana pun juga teknologi akan bisa berkembang ya, kayak mentok gitu. Mau diperas gimana pun juga nggak akan maju gitu. Tapi kalau sekarang gimana Sam? Untuk mengatasi, apakah masih hold Moore's Law itu? Sejauh ini memang untungnya tidak seperti yang kita alami di Di Trisuria, Trisuria. bahwa Moore's Law itu masih terus berkembang dan akan terus berkembang selama Komputasi mungkin ya, kalau bisa dibilang ke ekologi ya, selama resource-nya ada gitu ya, karena itu kan berhubungan sekali dengan microchip juga kan, bagaimana teknologi bisa dikembangkan gitu ya. Oke. Satu lagi, mungkin kalau di Trisuria itu juga selain ada masalah fisika partikel, juga kalau kita sering baca atau bahkan main game ya, itu yang aku pernah coba main itu game judulnya Mass Effect. Itu ada istilah yang dulu aku pernah baca di buku sains populer, tapi divisualisasikannya dengan enak di game itu, quantum entanglement. Nah, dari Lala, dari sisi fisika, quantum entanglement itu apa ya? Di trailernya pernah Apakah dibahas ya di trailer? Di trailer Tapi ada ya? spoiler nggak sih? Apa udah nggak apa-apa? Spoiler aja. Ketika, wah ini kita ada nanti ada stiker lagi, spoiler alert. Oke, jadi ada suatu metode transmisi di novel Trisuria yang menggunakan quantum entanglement. Bahasa Indonesianya, padanan Indonesianya itu keadaan terlindan. Quantum terlindan, keadaan terlindan aja. Kelindan kuantum. Kelindan kuantum padanan Indonesia. Kita harus membiasakan pakai kata itu, kelindan kuantum. Ya. Kelindan kuantum itu adalah suatu fenomena di mana ada dua partikel subatomik, suatu partikel yang mengalami efek kuantum, itu keadaannya ya terkelindan, terhubung. Nah, tapi salah satu hal yang jadi misalnya ada dua, jadi kalau misalnya di dalam mekanika kuantum itu suatu partikel itu bisa mempunyai misalnya ya properti namanya spin. Misalnya ada dua partikel yang terkelindan, terus spinnya sama-sama belum diketahui. Satu aku bawa ke bulan, satu aku tinggal di bumi. Terus yang di bumi aku ukur spinnya, ternyata spinnya up. Nah, otomatis yang di sana, yang di bulan itu spinnya down. Itu otomatis. Jadi mereka seakan terhubung gitu. Itu namanya keadaan terlindan. Yang orang sering salah kaprah itu adalah komentar Einstein, spooky action at a distance. Jadi sebenarnya keadaan terlindan, kelindan kuantum itu bukan action. Jadi ada perubahan state itu yang terjadi secara instan, itu tidak necessitate action, apa bahasa Indonesia necessitate ya, tidak mengharuskan adanya aksi. Gitu. Tidak mengharuskan adanya aksi. Jadi itulah quantum entanglement gitu, keadaan kelindan kuantum gitu. Berarti ini bisa mengatasi hambatan, misalkan gini, jarak bumi matahari itu sekitar 8 menit cahaya ya? Ya, 8 menit cahaya. Jadi kalau misalnya matahari sekarang meledak baru kita tahu 8 menit kemudian. Dan mungkin bumi dan Mars itu juga mungkin jaraknya berapa menit cahaya gitu. Ya. Berarti nggak mungkin ya kita nonton Liga Inggris tuh live di Mars ya. Nggak mungkin live pasti ada hambatan. Dan dengan adanya teknologi ini, mungkin kalau fiksi-fiksi ilmiah lain seperti Star Trek yang bisa, kadang-kadang sering kan di awalnya Captain Log, Stardate berapa nggak tahu gitu cara gitu gimana. Dan ketika mereka komunikasi dengan Starbase di bumi, kok bisa real time gitu. Berarti itu mungkin pakai teknologi di quantum entanglement mungkin ya. Mungkin. Kalau bicara secara teknis tidak bisa. Karena itu harus merupakan properti dari sistem kuantum itu. Jadi udah gitu kalau sistem kuantum itu kan kecil ya bentuknya. Sedangkan gelombang suara itu besar, berarti harusnya sistem kuantum itu tidak bisa menangkap gelombang suara itu dong. Gitu. Berarti harus ada metode lain selain itu. Yang sekarang kita pikirkan baru itu kan. Iya. Walaupun dengan cahaya juga nggak mungkin karena jaraknya terlalu jauh. Yang diceritakan oleh si Trisuria ya seperti itu. Gitu. Berarti Trisuria itu lebih apa ya? Lebih membatasi pada sains yang kita ketahui sekarang ya. Kalau yang dari Star Trek atau fiksi ilmiah lain itu kan lebih
mereka bahkan sudah mengatasi masalah faster than light, lebih cepat berarti cepat mencair. Kalau tidur surya itu masih kayak apa ya, membumi ya, sainsnya membumi. Betul. Itu yang bikin menarik ya. Oke. Ya, nih dari sini kita kalau diterusin tuh nggak bisa. Tapi memang kita akan meneruskan dengan topik-topik berikutnya di episode berikutnya. Jadi jangan lupa like untuk episode ini dan episode sebelumnya, dan subscribe supaya teman-teman semua bisa mengikuti episode 3. Lebih seru lagi nanti di episode 3. Oke, sampai sini terima kasih sudah menyaksikan obrolan kami.